Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qaimatul Afilin, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD kelas D dalam mata kuliah pemahaman peserta didik. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai profiling peserta didik. Bagaimana guru akan melakukan profiling pada peserta didiknya. Dalam melakukan profiling peserta didik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait karakteristik peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Adapun beberapa karakteristik peserta didik yang harus diketahui oleh guru yaitu 1. Etnik, 2. Kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Ya, nomor 1 yaitu etnik. Etnik yaitu mengenai tentang suku bangsa. Ada berapa yang harus diketahui guru itu, ada etnik apa saja dalam diri peserta didik yang ada dalam kelas. Untuk yang kedua yaitu kultural. Kultural yaitu budaya. Nah, yang harus diketahui oleh guru mengenai budaya-budaya apa saja yang dibawa oleh peserta didik dalam satu kelas tersebut. Yang ketiga, status sosial. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, minat. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, minat peserta didik ini juga sangat penting untuk membantu peserta didik dalam belajar. Yang nomor 5 yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan metode dan media dalam pembelajaran. Yang keenam, kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui tes awal seperti itu. Lalu yang ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik itu pastinya akan beragam dalam satu kelas. Nah, gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Untuk yang ke-8, motivasi. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat membantu peserta didik dalam menggiatkan aktivitas belajarnya, sehingga diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nomor 9 yaitu perkembangan emosi. Suasana emosi yang positif ataupun tidak akan membawa pengaruh bagi peserta didik dalam belajar.
Yang ke-10 yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik ini dapat dilihat atau dapat diketahui dengan cara peserta didik berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan warga sekolah yang lain, bahkan masyarakat secara luas, dengan keluarganya, seperti itu. Nomor 11, perkembangan moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah pasti mengenal yang namanya moralitas. Nah, moralitas ini dapat dilihat dari perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang nomor 12 yaitu perkembangan motorik. Gerak individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Oke, itu saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan profiling peserta didik. Sehingga dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian. Jika ada salahnya pembahasan dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.